berteduh di hati Tuhan. Taat kepada Allah, bukan manusia. Mari saudaraku yang terkasih, kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, dan fokus perenungan firman Tuhan hari ini terambil di ayatnya yang ke-19 dan 20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur kita boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini dari apa yang kita saksikan melalui dua murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Kita melihat ada banyak hal yang luar biasa terjadi, perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam diri Petrus secara khusus. Jikalau kita melihat ketika Tuhan Yesus mulai ditangkap dan mengalami banyak penderitaan untuk menuju penyaliban Tuhan Yesus, yaitu kematiannya. Kita melihat bagaimana Petrus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Namun kita melihat setelah turun Roh Kudus dalam hari Pentakosta yang sudah kita baca di Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kita melihat perubahan terjadi dalam diri Petrus, dan bukan hanya Petrus tetapi juga murid-murid Tuhan yang lain, dan yang kita lihat hari ini adalah Petrus dan Yohanes. Perubahan yang luar biasa terjadi. Bagaimana Petrus dan Yohanes memiliki keberanian di dalam memberitakan tentang Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, kita melihat bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus menjadikan Petrus dan Yohanes murid-murid yang berani memberitakan firman Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam pasal yang keempat ini, saudara, kita menemukan bagaimana ketika mereka mengajar, bahkan ketika mereka berkhotbah dan banyak mujizat terjadi, khususnya ketika seorang yang lumpuh boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus melalui pelayanan Petrus dan Yohanes. Dan saudaraku, ketika itu orang-orang pemimpin-pemimpin agama Yahudi, khususnya orang-orang Saduki yang tidak bisa menerima akan apa yang dikhotbahkan oleh Petrus dan Yohanes, khususnya tentang Yesus itu. Dan pada waktu itu mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Bahkan dikatakan mereka diserahkan ke dalam tahanan. Bahkan mereka juga diberikan ancaman, saudaraku, supaya mereka tidak memberitakan lagi tentang Yesus. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8, Petrus menjawab dengan penuh Roh Kudus. Dikatakan Petrus penuh dengan Roh Kudus, dan dia menjawab dengan berani kepada pemimpin-pemimpin agama ini, yang mereka jelas tahu pemimpin-pemimpin ini berkuasa yang sudah membuat Tuhan Yesus mati di salib. Mereka yang dengan berani mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Tetapi saudaraku, kita melihat kuasa Roh Kudus begitu luar biasa di dalam diri Petrus dan Yohanes. Dan Petrus menjawab semua itu, bahwa dengan kuasa siapakah, ketika ditanya, dengan kuasa siapakah bahwa orang lumpuh ini disembuhkan? Petrus dengan berani berbicara, menjawab kepada mereka dengan mengatakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah engkau salibkan itu, namun sudah bangkit. Saudaraku yang terkasih, dikatakan yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Oh saudara, ini kalimat yang penting, bahwa Petrus berkata
betul engkau telah membuat Tuhan Yesus mati di salib, tetapi Tuhan Yesus tidak bisa dikungkung dengan kematian, bahwa bukan karena kuasa manusia ini maka Tuhan Yesus mati, tetapi karena kehendak Allah. Dan dikatakan Allah sendiri yang membangkitkan Kristus. Dan ini juga menjadi bukti bahwa Kristus sungguh-sungguh Allah. Karena di ayat yang ke-12 dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini pekerjaan Roh Kudus, saudara. Dan akhirnya dengan keadaan seperti ini dikatakan mereka semakin diancam. Mereka dikatakan semakin ditindas, saudara. Tetapi Petrus bahkan dikatakan mereka diperintahkan supaya jangan berbicara atau mengajar lagi di dalam nama Yesus. Tetapi saudaraku, sekalipun mereka mengancam, kita melihat di sini bahwa Petrus dan Yohanes menjawab, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Saudara, ini menjadi satu keputusan yang Petrus dan Yohanes berikan kepada orang-orang yang sudah mau memberhentikan mereka, memerintahkan mereka untuk tidak bicara tentang nama Yesus. Tapi ayat 20 dikatakan, tapi bagi kami tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudaraku yang terkasih, Petrus dan Yohanes bukan hanya tahu tentang Yesus, tetapi Petrus dan Yohanes mengalami Tuhan Yesus dalam hidupnya karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup Petrus dan juga Yohanes. Maka dia tidak bisa tidak menceritakan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Dan keinginan mereka untuk menceritakan tentang Yesus supaya banyak orang yang percaya. Dan saudara, kalau saudara melihat tadi, sekalipun mereka dipenjara, ditahan saudara, tetapi mereka tetap beritakan tentang Yesus dan dikatakan justru semakin banyak mereka yang menjadi percaya. Oh saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita saat ini belajar bagaimana menjadi seorang yang taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Inilah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepenuhan seseorang akan Roh Kudus bukan menghasilkan hal-hal yang manusiawi, tapi justru kita melihat ada banyak hal-hal yang luar biasa dan itu terkait dengan nama Yesus, dengan pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun mereka dikenal, Petrus dan Yohanes hanya seorang nelayan, mereka tidak terpelajar. Seperti apa yang tertulis di ayat 13. Menjadi orang pemimpin-pemimpin itu menjadi terheran-heran kenapa orang tidak terpelajar bisa mengajar dan berkhotbah. Saudaraku yang terkasih, Petrus dan Yohanes tidak menyandarkan diri pada kekuatan dirinya, tetapi dia menyerahkan hidupnya penuh kepada Tuhan dan Roh Kudus yang berkuasa atas hidupnya. Sehingga bukan karena dirinya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kehebatannya dia menceritakan tentang Yesus, tetapi karena ketaatannya kepada Allah. Dan dia menceritakan apa yang dia alami tentang Kristus. Mengapa kita seringkali tidak berani menceritakan tentang Yesus? Karena kita tidak mengalami Yesus itu di dalam hidup kita. Mari kita alami. Dan biar kita serahkan diri kita kepada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang memenuhi pikiran dan hati kita. Sehingga kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alat memberitakan tentang nama Yesus. Dan ketika kita memberitakan, mungkin ada tekanan. Mungkin ada orang-orang yang tidak menyukai seperti apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Tetapi orang yang taat kepada Tuhan, orang yang bersandar pada kuasa Roh Kudus, dia tidak
pernah takut dihambat, tidak pernah takut diancam. Dia akan tetap menceritakan tentang Tuhan Yesus dengan berani, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita menjaga hidup kita, menjaga hati kita untuk menjadi alat yang Tuhan pakai dengan kuasanya untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memakai saudara dan memberkati saudara. Amin.